Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pilates, channel yang selalu setia menemani kalian dalam perjalanan budidaya ikan, khususnya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering jadi tantangan bagi banyak petani ikan, yaitu kenapa budidaya ikan nila sulit berkembang. Mungkin sebagian dari kalian pernah merasa bingung, kenapa ikan nila yang sudah dirawat dengan baik tetap tidak tumbuh maksimal. Apa yang salah? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas penyebab-penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya supaya budidaya ikan nila kalian bisa lebih sukses. Jadi, pastikan kalian simak sampai habis. Budidaya ikan nila memang menarik, tapi kadang-kadang bisa menemui berbagai kendala yang membuat pertumbuhannya terhambat. Yuk kita bahas secara detail apa saja sih penyebab dan kendalanya. Pertama, kualitas air yang tidak stabil. Air adalah faktor kunci dalam budidaya ikan, termasuk ikan nila. Kalau kualitas airnya tidak stabil, misalnya pH yang terlalu rendah atau tinggi, kandungan oksigen yang kurang, atau suhu yang tidak sesuai, ikan nila bisa stres. Stres ini bisa menyebabkan ikan tidak mau makan, pertumbuhannya lambat, dan bahkan bisa mati. Sebagai petani ikan, penting banget untuk selalu memantau kualitas air, menggunakan aerator untuk memastikan oksigen cukup dan memastikan suhu air tetap dalam kisaran ideal dan biasanya antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kedua, pakan yang tidak tepat. Pakan juga memegang peranan penting. Pakan yang tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan kebutuhan gizi ikan nila bisa menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Pakan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang seimbang sangat diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Selain itu, jumlah pakan yang diberikan juga harus sesuai, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pemberian pakan yang tidak tepat juga bisa mencemari air yang berujung pada masalah kualitas air tadi. Ketiga, tingkat kepadatan yang terlalu tinggi. Kadang petani ikan berpikir semakin banyak ikan dalam satu kolam, semakin banyak hasil yang akan didapat. Padahal, terlalu banyak ikan dalam satu kolam justru bisa berakibat fatal. Tingkat kepadatan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan ikan saling berebut oksigen, pakan, dan ruang untuk tumbuh. Ini bisa membuat pertumbuhan ikan nila jadi tidak merata. Banyak ikan yang kerdil dan lebih rentan terkena penyakit. Kemudian, penyebab keempat, serangan penyakit. Penyakit bisa menjadi momok menakutkan dalam budidaya ikan nila. Penyakit bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian massal kalau tidak segera ditangani. Penyakit pada ikan nila bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bakteri, jamur, parasit, dan virus. Penyakit yang sering menyerang ikan nila antara lain adalah Aeromonas dan Streptococcus. Untuk mencegahnya, penting untuk menjaga kebersihan kolam, mengontrol kualitas air, dan melakukan vaksinasi atau pengobatan jika diperlukan. Penyebab kelima, pengolahan kolam yang kurang baik. Pengolahan kolam yang kurang baik juga bisa menjadi salah satu penyebab ikan nila sulit berkembang. Kolam yang tidak dibersihkan secara rutin, sisa pakan dan kotoran ikan akan menumpuk, serta tidak adanya sirkulasi air baik bisa menyebabkan masalah. Endapan sisa pakan dan kotoran ikan bisa menyebabkan peningkatan amonia dan nitrit dalam air.
yang beracun bagi ikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan kolam dengan baik, termasuk melakukan penggantian air secara rutin dan memastikan ada sistem pengolahan limbah yang baik. Penyebab 6. Faktor genetik. Kadang-kadang masalahnya bukan dari lingkungan atau pengelolaan, tapi dari genetik ikan itu sendiri. Bibit ikan nila yang berkualitas rendah atau berasal dari indukan yang tidak sehat bisa menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal. Bibit yang baik harus berasal dari indukan yang sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Penggunaan bibit unggul yang sudah melalui seleksi ketat akan sangat membantu dalam meningkatkan hasil budidaya. Penyebab ketujuh, kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Terakhir, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam budidaya ikan nila bisa menjadi kendala besar. Banyak petani ikan yang belum memahami betul cara merawat ikan nila dengan baik, mulai dari manajemen pakan, kualitas air, hingga pengendalian penyakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus belajar, cari informasi, mengikuti pelatihan, dan berkonsultasi dengan ahli agar budidaya ikan nila bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Dan sebagai penutup, budidaya ikan nila memang memerlukan perhatian yang serius dan pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, dari kualitas air, pakan, kepadatan hingga pengolahan kolam. Semuanya saling terkait dan berkontribusi terhadap keberhasilan budidaya. Dengan penanganan yang tepat dan terus belajar dari pengalaman, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi dan ikan nila bisa tumbuh dengan baik, memberikan hasil yang memuaskan. Terus semangat dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dalam budidaya ikan nila. Itu tadi beberapa penyebab kenapa budidaya ikan nila bisa sulit berkembang dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang sedang atau ingin memulai budidaya ikan nila. Ingat, kunci sukses dalam budidaya adalah kesabaran dan konsistensi, jadi jangan mudah menyerah. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kami di Pilapis selalu senang mendengar cerita dari kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.